dan data speech ini, di mana dua-duanya kita sama-sama berhadapan dengan data time series. Dan di sini kita coba lihat apakah bisa kita aplikasikan natural language processing ini ke data seismik. Seperti itu sih, Leonardo, gambaran besarnya. Kalau ingin cerita lebih jauh, nanti sekolah SD-nya ke sana gitu ya. Biar penasaran, betul Pak. Saya penasaran. Betul. Oke, baik. Kita coba lanjut. Ini saya pikir satu yang terakhir ya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat minimal di sini ada 4 orang ya. Ada Leonardo, ada Saskia, ada Anggi, ada Amal ya. Gimana nih ceritanya? Kan setelah selesai S1, kemudian fast track, kemudian setelah fast track, waktu itu Randy sempat ikut project ya dengan Pertamina waktu itu ya. Ada project Bon, kita mengaplikasikan, salah satu juga machine learning ya. Jadi dari basis seismik gitu ya, kita mencoba untuk memahami struktur di bawah ground dengan menggunakan FPSR dan machine learning. Gitu ya. Machine learning, betul. Di sela itu Randy juga waktu itu sudah bekerja begitu ya, Randy ya? Ya betul, saya sempat kerja. Jadi waktu itu mungkin setelah lulus S2 itu ada project yang kita kerjakan bersama gitu ya, sama Pak Zul juga, sama Pak Andri. Itu project dengan Pertamina, itu seperti yang tadi Pak Zul katakan. Kita mengerjakan pemetaan struktur bawah permukaan lagi, tapi sekarang goalnya untuk mencari migas gitu ya, mencari oil and gas. Tapi kita coba pakai pasif seismik gitu ya, jadi pakai data mikrotremor lagi gitu. Nah di sini kita juga coba mengkombinasikan beberapa dulu ada banyak fitur ya, ada VPRH, ada PSD, IZ gitu ya, ada HVSR juga salah satunya yang saya kerjakan. Di sini saya kerjakan hanya yang HVSR gitu. Nah dari HVSR itu kita dapat struktur bawah permukaan buat melihat kira-kira posisi reservoirnya di sebelah mana sih gitu. Dan juga waktu itu iseng-iseng ya coba menggunakan machine learning untuk melakukan pemetaan daerah yang potensial di sana gitu ya. Cuman mungkin memang belum terlalu optimal hasilnya seperti itu. Kemudian waktu itu saya dapat tawaran juga untuk bekerja jadi data analis gitu ya. Selama kurang lebih 6 bulan, dan selama itu juga saya sambil aplikasi ke KAUS gitu ya, tempat saya S3 sekarang. Jadi waktu itu juga saya dapat informasi pertama kali dari KAUS itu dari Hashim. Nah Hashim bilang ini Ran coba gitu, dan saya juga tertarik gitu loh untuk melanjutkan riset lagi. Dan di sana juga ada alumni 2012 gitu ya, Kadek, ada alumni 2005, itu Kadek juga cukup terkenal mungkin di kalangan dosen-dosen ya. Dosen-dosen TG itu, Kadek itu terkenal karena salah satu mapres apa ya? Kadek itu. Mapres Kadek ya, iya Mapres. Iya, salah satu mapres. Oh, Pak Zul belum ini ya waktu itu, belum bergabung dengan itu. Belum bergabung. Ya. Cuman sering diomongin ya Pak ya, Kadek itu. Kadek itu smart dan rajin. Saya berinteraksi dengan Kadek waktu dulu kita survei di Aceh ya, setelah gempa Aceh 2016. Jadi kita ketemu Kadek. Saya ketemu Kadek di situ. Sebelumnya ketemu di kampus beberapa kali, dan waktu intensif satu survei yang Aceh. Betul. Ya, jadi itu ada alumni 2012, alumni 2005 juga masih ada di sini. Dan ya saya coba minta izin waktu itu ke Pak Azul, ke Pak Andri, ke Pak Ilik juga untuk bisa menjadi sponsor saya gitu loh untuk melanjutkan pendidikan di KAUS. Kemudian selama 6 bulan itu saya nunggu juga, alhamdulillah dapat pengumuman kalau saya lulus seleksi di KAUS. Itu waktu itu seleksinya memang berkas yang perlu dipersiapkan adalah sebetulnya hanya tes bahasa Inggris saja waktu itu ya. Jadi waktu itu saya persiapan IELTS yang cukup lama, kurang lebih 1 bulan atau 2 bulan gitu ya untuk mengambil tes IELTS.
Dan kemudian waktu itu juga, nah ini salah satu inspirasi juga mungkin buat teman-teman ya. Jadi alhamdulillahnya untuk di KAUS itu nggak perlu ada tes, tapi yang penting teman-teman sudah punya sponsor gitu. Udah punya, dalam artian sudah ada profesor yang pengen mengambil teman-teman menjadi student. Nah, waktu itu saya coba hubungi profesor, di sini ada profesor namanya Tarik Al-Khalifah. Beliau itu salah satu profesor di bidang anisotropi dan seismic imaging juga gitu ya. Terus saya tertarik, coba submit ke Profesor Tarik. Waktu itu saya kirim email dan CV saya gitu ya, salah satunya CV juga sebagai attachment dan kirim email. Alhamdulillah beliau membalas gitu loh. Dan juga waktu wawancara beliau juga sempat bilang, kamu nih sudah bagus, sudah ada publikasi, sudah punya pengalaman publikasi. Nah, jadi memang kalau di luar negeri ini mungkin banyaknya seperti itu ya. Jadi profesor ini akan mencari student gitu loh. Ini akan menyeleksi studennya secara langsung. Kalau misalnya dirasa cocok, nah profesor ini akan memberikan lampu hijau gitu. Nah, alhamdulillahnya kemarin ini Profesor Tarik sudah memberikan lampu hijau buat saya. Dan jadinya selama proses administrasi itu dilancarkan saja, alhamdulillah. Gitu. Jadi karena saya sudah punya sponsor, sudah ada profesor yang ingin mengambil saya menjadi student, itu untuk proses admission-nya menjadi lebih mudah. Jadi gitu teman-teman. Ya alhamdulillah sekarang sudah jalan bulan ke-2 di sini ya. Mau masuk bulan ke-3 di KAUS. Gitu. Seperti itu sih Pak ceritanya, teman-teman. Menarik. Dan tadi apa sih saya jadi lupa, saya nanya sesuatu ya. Nah, kalau di sana berapa lama sekolahnya itu? Kalau dari Jadi kalau di KAUS sendiri itu ada 3 program ya. Ada program master, ada program PhD, dan satu lagi ada program master PhD. Nah ini seperti fast track-nya di ITB gitu. Kalau di ITB mungkin PMDSU ya Pak ya namanya. PMDSU, betul. Ya, PMDSU. Kalau di Indonesia PMDSU, kalau di sini MS PhD programnya ada juga. Jadi kalau untuk master normalnya ya 1,5 sampai 2 tahun sama. Okay. Kalau PhD kurang lebih di sini sebetulnya kalau punya gelar sudah punya gelar S2 itu sebetulnya minimal syaratnya itu adalah cuma 2,5 tahun sebetulnya. Cuman dalam kenyataan memang kita akan banyak riset gitu ya. Kalau 2,5 tahun tuh mungkin terlalu sempit waktunya untuk riset. Jadi normalnya rata-rata sekitar 4 tahun sampai 5 tahun untuk PhD. Dan kalau untuk MS PhD sendiri itu waktunya ya kurang lebih sama 5 tahun. 5-6 tahun. Seperti itu. Nanti 4 tahun ke depan ya. Insya Allah 4 sampai 5 tahun. Tentang seismic imaging dengan machine learning. Betul, Nah, betul. ini kita coba lihat ke depan dan di spoiler rencana ke depan ini gimana Reni? Rencana ke depan. Ini kita ngomongin selama PhD atau setelah PhD nih, Pak? Boleh dua-duanya. Oke. Ya selama PhD tentunya sih saya pengen banyak riset ya, pengen banyak melakukan riset untuk ya tentunya untuk memperkaya profil saya juga gitu ya. Dan juga memang seperti yang saya bilang tadi ini memang banyak pengaplikasiannya dan lagi in banget ya. Machine learning ini tuh lagi in banget. Pengen publish di banyak jurnal tentunya. Pengen banyak ikut conference di sini. Kemudian mungkin setelah PhD gitu ya. Setelah PhD rencananya saya pengen kerja di dunia profesional dulu Pak sebetulnya. Pengen ke industri sebagai research scientist gitu ya, atau research assistant, research scientist di industri. Pengennya ke arah industri migas.
Hmm. Tapi sepertinya sekarang sih banyak juga yang akan mengaplikasikan machine learning gitu ya. Dan Iya, iya. saya nggak menutup kesempatan kalau misalnya ada kesempatan di tempat lainnya gitu ya yang masih berhubungan dengan machine learning dan uh, imaging gitu ya, seismic imaging, saya pengen sekali ke sana gitu. Nah, kemudian mungkin setelah beberapa tahun gitu ya, atau kalau misalnya saya dapat kesempatan untuk bisa postdoc di sini juga saya akan coba gitu ya. Cuma kalau untuk di sini Pak, sebagai informasi, kalau di KAUS itu memang student di KAUS dia di-encourage untuk setelah lulus untuk ngambil postdoc itu di luar, seperti itu. Kalau mau ambil postdoc di KAUS, itu harus ada funding dari eksternal. Seperti itu. Jadi Gitu. jadi kalau misalnya ada opportunity postdoc juga saya kepingin juga. Tapi intinya pengen jadi researcher. Nah, tapi saya pengen juga mungkin setelah berpengalaman beberapa tahun gitu ya menjadi researcher, mungkin 4-5 tahun gitu. Kalau ada kesempatan untuk menjadi lecturer juga saya pengen jadi dosen juga gitu. Sip, sip, sip. Seperti Pak Zul. Kami tunggu nanti. Amin, Allah. Tapi betul, saya sangat sepakat ya. Jadi kalau saya ada kesempatan postdoc, kemudian punya pengalaman sebagai profesional, sebagai riset di industri gitu ya, researcher di industri, itu suatu hal yang sangat baik sekali ya, sehingga punya pengalaman yang banyak ya, yang sehingga itu bisa di-share ke mahasiswa gitu ya. Betul, betul. Dan karena itu yang menjadi poin penting ya, tapi kalau seandainya postdoc itu, apalagi kalau seandainya bisa di luar gitu, misalkan selesai di kaos gitu, ada kesempatan postdoc di tempat yang lain ya, saya pikir akan sangat baik sekali ya kalau opportunity itu bisa diambil. Amin, amin. Dan saya pikir di depan itu, maksudnya dia di depan kita, maksudnya di depan kita itu banyak sekali peluang-peluang kalau saya perhatikan ya, peluang-peluang untuk bisa postdoc di di beberapa tempat di luar. Saya ingat Betul. kemarin itu beberapa waktu yang lalu, profesor saya yang di Australia itu, beliau mengoffer apa namanya untuk postdoc di tempat beliau. Jadi beliau udah pindah, nggak lagi di NU tapi pindah ke CSIRO di Perth untuk bagian seismic imaging, dan beliau mengoffer ya postdoc ke orang-orang yang berminat untuk melanjutkan postdoc dengan bidang seismic imaging. Tentunya apalagi dengan machine learning, itu sesuatu peluang yang sangat besar kalau saya perhatikan. Amin, 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 insya Allah. Oke, Randy, ini di penghujung cerita ini, di penghujung ngobrol-ngobrol kita malam ini tentang kita dan geofisika. Atau sebelum ke sana, saya ingin mendengar dari mahasiswa dulu. Tadi Leonardo sudah, Saskia, saya ingin mengundang Saskia, Anggi, dan juga Amal. Ada yang ingin berkomentar dulu? Ini Saskia sudah open kamera. Silakan Saskia. Ya Pak, kalau dari saya tuh karena mungkin masih baru juga ya Bapak dan Mas juga, jadinya tuh kayak masih abu-abu gitu loh jalan ke depannya itu tuh. Masih banyak yang masih belum mengerti juga, tadi bahasanya juga kayak masih permisi Pak, suara saya putus-putus ya Pak? Enggak, lancar. Oke. Nah, terus yang tadi tuh sempat jadi pertanyaan itu tuh, kalau kita lagi ngelakuin riset itu tuh, yang kayak dilakuin sama Mas Randi kemarin itu tuh, nentuin titik-titik buat source-nya itu tuh dari mana sih Mas ngitungnya? Ngelihatnya tuh gimana gitu? Kita nentuin titik kayak yang di Mataram tadi itu tuh. Oke. Gitu. Oke. Ini pertanyaannya teknikal, tapi nggak apa-apa. Jadi waktu itu saya melihat memang tergantung metode masing-masing ya. Jadi di geofisika itu metode banyak, ada geolistrik, ada magnetik, ada seismik pasif, ada seismik aktif, refraksi gitu ya. Dan itu punya resolusinya masing-masing dan punya resolusi terhadap kedalaman masing-masing dan punya coverage area yang berbeda-beda gitu ya. Nah, untuk HVSR sendiri itu sebetulnya
bisa grid spacing-nya atau jarak antara satu stasiun dengan stasiun lainnya itu yang optimal sebetulnya 500 meter, sekitar 500 meter. Jadi itu teman-teman mungkin bisa cari sumbernya itu dari kalau ada HVSR sendiri itu ada buku guide-nya gitu ya, guide HVSR. Dan itu di situ menyatakan grid jaraknya itu kurang lebih 500 meter. Itu jarak yang optimal. Nah, tapi di sini karena kita tadi seperti yang Pak Zul sampaikan juga, terbatas waktu, terbatas budget. Gitu. Jarak kemarin itu, jadi kami ambil jarak sekitar 1,5 kilometer, 1 sampai 1,5 kilometer. Dan itu masih cukup bisa untuk meresolusi bawah permukaan. Seperti itu sih, Saskia. Nanti mungkin akan belajar ya di setiap metode nanti akan disampaikan gimana cara menghitung jarak di permukaan gitu ya terhadap resolusi di bawah permukaannya seperti apa. Seperti itu sih, Saskia. Oke, makasih jawabannya. Oke, masih abu-abu, Saskia? Udah putih kayaknya sekarang ya. Udah putih, Pak. Oke. Sip. Ini dari Anggi atau Amal, silakan. Ya, Assalamualaikum Bapak. Ya, silakan Anggi. Ya, apakah suara Anggi terdengar? Terdengar. Ini Anggi baru selesai kulap nih Anggi. Iya. Itu Akmal kalau misalnya mau nanya duluan, sok duluan aja. Emang? Ya maaf sebelumnya untuk Kak Randi dan Pak Zul. Sebenarnya pertanyaan saya bukan lebih ke teknikal sih Kak, cuman lebih ke pengen tahu aja. Tadi kan sempat cerita-cerita tentang yang S3 di KAUS, lalu selanjutnya itu bakal ada postdoc ya Kak. Pengen nanya Kak, sebenarnya belum terlalu kebayang juga kalau misalnya untuk postdoc itu kira-kira ngapain ya Kak setelah menjadi PhD itu Kak? Oke, terima kasih Amal buat pertanyaannya. Jadi kalau postdoc itu biasanya melanjutkan riset tetap. Jadi postdoc itu seperti bridging ya antara PhD dengan karir kita selanjutnya. Misalnya kita mau milih jadi research assistant atau mau sebagai research scientist gitu ya, atau mau menjadi dosen juga, itu biasanya di tengah-tengahnya itu ada postdoc. Jadi seperti peralihan lah sebelum ke arah yang sebelum melanjutkan karir gitu. Nah biasanya di postdoc itu kita melanjutkan penelitian. Nah itu tergantung juga dengan nanti profesornya, kamu bernaung di bawah profesor siapa gitu. Nah kalau misalnya profesornya bergelut di bidang A, ya nanti kamu akan riset ke bidang A. Atau biasanya kalau misalnya kamu PhD dan postdoc di tempat yang sama dan dengan profesor yang sama, ya kamu akan melanjutkan penelitian kamu gitu. Atau melanjutkan penelitian yang ya project apa yang sedang yang diajukan seperti itu. Mungkin kalau dari Pak Azul ada tambahan, monggo Pak Azul. Ya, terima kasih. Dan ini Amal bagus pertanyaannya apa postdoc itu? Postdoc itu sebenarnya riset. Kalau judulnya biasa riset fellow ya. Jadi kalau selesai S1 itu biasanya riset assistant, statusnya kalau belum ke S2 itu namanya riset assistant, jadi membantu proses riset. Kemudian kalau selesai S2 itu riset associate namanya. Jadi Anda kalau selesai S2 kerja di sebuah lembaga penelitian, nanti Anda masuk dalam kategori riset associate. Kalau S1, selesai S1 masuk ke kategori riset assistant. Nanti kalau selesai S3 itu nanti research fellow. Jadi kalau research fellow itu Anda sudah mengelola sejumlah dana yang nanti menjadi bagian dari project risetnya. Kalau yang tadi research associate itu membantu, research assistant juga membantu, support gitu ya. Sedangkan research fellow itu dia sudah mendapatkan amanah dari profesornya untuk mengelola sebuah kegiatan tertentu. Dan dengan istilah lain juga postdoktoral ya, karena dia setelah setelah doktor, kemudian dia melakukan sebuah research fellow dan statusnya sebagai postdoktoral. Tetapi judul biasanya artikelnya research fellow. Dan yang dilakukan ya seperti yang tadi kalian disampaikan, bahwa di saat Anda melakukan postdoktoral itu Anda melakukan riset yang lebih advance lagi, dan bukan nanti Anda mendapatkan sebuah atau membuat sebuah produk disertasi, tetapi dalam bentuk produk
publikasi. Jadi yang didorong nanti publikasi. Jadi misalkan proyeknya 2 tahun, gitu ya. Untuk 2 tahun ini Anda diwajibkan menyelesaikan publikasi misalkan 4 paper, begitu ya. 1 tahun berarti 2 paper, tahun kedua 2 paper. Jadi produk paper yang nanti yang dituntut untuk dihasilkan oleh seorang research fellow atau postdoctoral. Sehingga beberapa kampus yang ternama, misalkan dulu saya sempat di NU beberapa waktu di Australia, itu sebagian besar postdoktoral, karena memang yang didorong di sana itu untuk publikasi, gitu ya. Kalau juga Anda lihat misalkan di Singapura itu di EOS, di Earth Observatory of Singapore, di NTU, itu juga yang di-encourage itu adalah para postdoktoral, karena mereka tidak punya kewajiban untuk kuliah lagi, mereka hanya melakukan riset, kemudian melakukan publikasi. Sehingga dari situ akan naik peringkat kampusnya. Dan itu di ITB sudah mulai dilakukan, gitu ya. Jadi ada scholarship, beasiswa untuk postdoctoral atau research fellow, dan itu nanti tersangkut atau tercantolkan di setiap KK atau pusat penelitian. Nanti mereka punya postdoktoral ya. Kalau dulu Pak Endra Gunawan, beliau dulu postdoktoral di ITB dulu, di bawah Profesor Pak Ilik ya. Kemudian setelah selesai postdoktoral, kemudian ada kesempatan jadi dosen di ITB, beliau apply dan jadi dosen di ITB. Jadi itu postdoktoral. Jadi fokusnya nanti untuk publikasi dan juga produk seperti paten dan produk yang lain. Itu lebih kurang. Ya, baik Pak, terima kasih banyak Pak. Berarti izin menyimpulkan juga Pak, berarti kalau untuk S3 atau mungkin kalau di luar negeri untuk ngambil PhD dan postdoktoral itu penekanannya sama-sama lebih di riset dan publikasi ya Pak. Tapi untuk postdoktoral itu lebih ditekankan untuk banyak ada publikasinya gitu Pak ya. Iya. Tapi ada beberapa kampus yang tidak begitu mewajibkan. Jadi kalau di luar itu beberapa kampus yang sudah punya istilahnya top gitu ya, itu tidak begitu mewajibkan. Misalkan kalau di Jerman itu, setahu saya Aachen itu tidak mewajibkan ada publikasi, tetapi mendorong ada publikasi, gitu ya. Tapi beberapa kampus lain, misalkan di Singapura, di Jepang, termasuk di Amerika, mungkin di kaos juga seperti itu kelihatannya ada kewajiban untuk publikasi kelihatan. Karena itu tadi untuk meng-share ya apa yang dilakukan dalam proses riset. Tapi ada beberapa kampus itu tidak mewajibkan. Mereka hanya menghasilkan sebuah temuan, sebuah produk yang menjadi paten gitu, dan itu menjadi salah satu produk dari riset yang dilakukan. Biasanya teman-teman dari engineering ya, dari mesin, mereka lebih menginginkan ke produk. Betul. Atau paten gitu, paten dari proses riset. Karena S3 itu yang dituntut kan novelty ya, kebaharuan dari sebuah objek studi gitu ya. Sehingga dari kebaharuan itu akan menjadi sebuah produk yang bisa menjadi manfaat ya dalam baik untuk engineering untuk kemaslahatan umat manusia ataupun dalam hal sains ya untuk pengembangan keilmuan. Betul. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Sama. Kalau misalnya boleh, apakah boleh bertanya satu lagi Pak? Silakan Om. Iya Pak, sebenarnya pengen tahu juga kalau untuk riset dan publikasi berarti kan sebenarnya bakal membutuhkan dana yang cukup banyak juga ya Pak. Itu kalau misalnya kita sedang studi S3, PhD begitu, apakah riset yang dilakukan itu dananya disediakan oleh pihak kampus? Apa kita harus menggalang sponsorship atau pendanaan sendiri atau bagaimana Pak? Gimana Randy? Kalau dari saya mungkin ya, di kaos sendiri memang sudah disediakan ya dana. Jadi sistemnya itu hampir mirip kayak seperti di ITB gitu ya, ada di bawah suatu grup gitu ya. Nah, setiap grup itu nanti akan punya dana riset masing-masing. Nah, nanti untuk risetnya nanti dananya akan diambil dari dana riset itu. Jadi setiap profesor, kalau di sini setiap grup itu ada di kepalanya adalah seorang profesor gitu ya. Nah, setiap profesor ini akan punya dana riset. Nah, dana riset itu nanti akan digunakan untuk membantu student, PhD student dan
researcher yang ada di bawah grup tersebut untuk melakukan riset. Jadi tenang aja, Amal pasti akan didukung gitu, nggak akan merogoh kocek sendiri gitu ya Pak Azul ya. Insya Allah seperti itu. Ya, betul. Jadi yang soal oleh Karen itu, ya, tapi ada beberapa skema ya. Ada skema misalkan kita sekolah S3, biaya orang tua, ada gitu. Kalau biasanya kalau biaya orang tua akan lumayan berat untuk S3, karena pasti akan banyak dana yang dibutuhkan. Ada beasiswa dari instansi, misalkan dari kantor, itu juga disupport biasanya. Apalagi kalau saat ini ada beasiswa dari LPDP, biasanya juga ada komponen risetnya. Dan terlebih lagi kalau misalnya kita dapat seperti yang dulu saya rasakan, dapat dari proyek ya, di sebuah proyek besar, dan dari proyek besar itu ada komponen untuk mahasiswa S3. Dan itu kita akan dapat support, mulai dari support dukungan untuk tuition fee-nya, biaya SPP, dukungan untuk biaya hidup gitu ya, living cost, dan juga dukungan untuk biaya riset. Itu di cover biasanya sampai ke publikasi. Jadi kalau misalnya kita publikasi butuh biaya, itu juga di support. Begitu. Kalau LPDP seingat saya seperti itu juga ya. Jadi ada kalau mengikuti beasiswa LPDP juga seperti itu. Dan kalau kita dengar cerita misalkan kalau tadi Kak Randy ceritanya nge-apply dapat informasi, kemudian nge-apply, dapat profesor, kemudian profesor tertarik, kemudian diurus sama profesor sampai mendapatkan scholarship gitu ya, lebih kurang ya Randy ya. Yeah. Tapi ada juga yang salah satu kakak kelas Anda, Hasbi ya, Hasbi 2007 ya. Ya, di ini ya, di Norway ya. Bukan di Bergen ya? Norway. Ya, Bergen University di Norwegia. Jadi kalau Kak Hasbi itu setelah selesai S2 di ITB, kemudian menjadi research associate sempat di GFZ ya, di Jerman. Kemudian setelah di Jerman sempat juga research associate di Norwegia. Nah, di saat sedang melakukan research associate, kemudian profesornya tertarik menawarkan, karena ada proyek, menawarkan untuk lanjut sekolah S3 di Bergen University di Norwegia. Jadi banyak cerita kalau seandainya kita ingin sekolah lanjut ya. Intinya adalah kalau dana pribadi jarang apa ya untuk S3, dana pribadi sangat jarang ya sepertinya. Jarang, karena berat sekali. Berat sekali. Biasanya dari beasiswa instansi atau dari proyek, betul. Iya, dari proyek, beasiswa instansi, atau dari ini memang funding yang memberikan beasiswa seperti kalau Anda ke Australia ada ADS ya, atau Australian Award, saat ini Australian Award, kalau di Australia, kemudian kalau ke Amerika itu ada Fulbright gitu ya, kalau ke Inggris ada Chevening kalau saya tidak salah, kemudian kalau Anda ke Belanda ada Stunet ya, kalau Anda ke Jepang itu gimana sebutnya, Mengangkumusho ya, Mongkakusho ya, gitu-gitulah. Monbugakusho, Pak. Monbugakusho kalau Anda ke Jepang, kemudian kalau ke Korea ada juga, saya lupa nama skemanya. Kalau ke Korea itu ada G2G, ada U2U, ada University ya. Kemudian kalau ke mana lagi ya? Kalau ke Prancis itu ada juga skemanya, saya nggak hafal nama beasiswanya. Jadi ada beberapa lembaga yang memberikan funding beasiswa ke sumber beasiswa juga banyak. Bisa dari kampus sendiri juga ngasih beasiswa seperti KAUS, ngasih beasiswa. Jadi tenang aja. Adalah Anda menyiapkan diri Anda untuk pantas mendapatkan beasiswa tersebut. Betul. Ya. Oke, sebelum kita tutup nih, dari Anggi tadi ada yang mau nanya. Silakan Anggi. Oh iya, mungkin Anggi ingin bertanya mengenai sedikit tentang kondisi mengenai perbedaan antara perkuliahan di Indonesia sama di luar negeri untuk Bang Randy ya. Ya, mungkin Anggi izin bertanya ya Pak Zul ke Bang Randy. Ya, sebelumnya perkenalkan Bang. Ya, aku Anggi Ferdian Saputra dari angkatan 2018.
Di sini mau bertanya untuk ada nggak sih untuk dirasakan oleh Bang Randy antara studi S2-nya di dalam sama S3-nya di luar itu bagaimana sih Bang? Mungkin dari Anggi itu dulu. Oke, terima kasih Anggi pertanyaannya. Jadi perbedaan tadi kalau saya nggak salah nangkep nih perbedaan studinya ya gimana sih di S2 di Indonesia dan di luar negeri gitu ya. Kalau saya sendiri ya selama berjalan 2 bulan berkuliah itu kurang lebih masih sama. Kita masih melakukan studi, sistemnya masih SKS juga sama, dan KAUS ini sekarang baru berpindah ke offline lagi. Jadi belajarnya alhamdulillah sudah offline, hampir full offline. Tapi kita masih coba hybrid kalau misalnya ada student yang masih belum bisa datang ke KAUS gitu ya. Cuman kita di sini sudah mengusahakan untuk offline belajarnya. Sistem perkuliahannya juga masih sama, dosennya juga masih mengajar seperti biasa gitu. Cuman mungkin perbedaannya yang salah satu yang saya rasakan di sini mungkin fasilitasnya gitu ya. Karena mungkin pengaruh usia dari kampus juga, karena KAUS ini termasuk salah satu kampus yang baru tahun 2009 ya baru dibangun. Sementara ITB mungkin sudah lama gitu ya. Jadi mungkin di sini fasilitasnya lebih baru gitu ya dibanding di waktu saya di Indonesia gitu. Cuma secara umum kurang lebih sama. Cara perkuliahannya juga di sini ada UTS juga, ada midterm, ada final exam juga. Dan tiap minggunya mungkin bedanya di sini saya rasakan adalah homeworknya sih. PR. Jadi di sini hampir tiap minggu itu ada PR. Mungkin kalau di ITB nggak banyak PR. Saya dulu sih ngerasanya nggak banyak PR ya. Nggak selalu tiap minggu gitu. Tapi mungkin ada tugas lab gitu ya, TP ya, tugas pendahuluan lab gitu kan. Cuma di sini banyak PR juga sih. Di sini tiap minggu lah ada PR. Tapi secara umum masih sama, cara belajarnya juga masih sama, kita masih face to face gitu ya. Dosen masih menjelaskan. Seperti itu sih, Anggi. Oke, baik Bang. Makasih untuk jawabannya. Anggi boleh ingin menanyakan lagi? Mungkin Anggi nanya dulu ke Pak Jul. Anggi boleh menanya lagi? Satu atau enggak dua? Ya. Satu lagi Anggi. Oh iya, boleh. Ya. Yang pertama, Anggi ingin menanyakan ke Bang Randy mengenai sistem SKS-nya bagaimana Bang? Terus yang kedua, untuk risetnya itu, apakah ini sebenarnya kayak gini sih, mau tahu aja Bang ya mengenai dosennya ya, profesor atau dosennya itu untuk mengenai risetnya selama studi Bang Randy di KAUS ini selama 2 bulan ini bagaimana Bang? Ya maksudnya ada kayak Slack-nya, maksudnya dosennya itu enak nggak sih gitu? Terus sesuai nggak sih dengan harapan kita untuk membantu kita biar kita memperdalam nih apa yang kita inginkan dari studi kita buat S3 nanti di KAUS gitu. Mungkin dari Anggi gitu aja. Baik, terima kasih Anggi. Kalau yang pertama tadi sistem SKS ya. Di sini sistem SKS-nya kalau di ITB itu kan ada yang 2 SKS, ada yang 3 SKS, bahkan ada yang 4 SKS gitu ya. Nah, sementara kalau di sini itu kredit kita namanya. Kreditnya itu satu mata kuliah itu pasti 3 kredit hitungannya. Pasti 3 kredit. Jadi di sini ada 3 level juga, ada level 100, ada level 200, ada level 300. Nah, ini sesuai jenjang lah. Kalau level 100 itu tingkat sarjana gitu ya. Di sini masih ada mata kuliah tingkat sarjana, cuman nggak ada jenjang sarjana, tapi mata kuliah tingkat sarjana ada. Jadi level 100, level 200 itu untuk master, level 300 itu untuk yang PhD gitu ya. Nah, tapi di antara semua itu nggak ada perbedaan dalam jumlah SKS. Setiap mata kuliah sama jumlah SKS pasti 3 SKS, 3 kredit.
Dan di sini kita setiap tahunnya itu setiap semesternya itu harus memenuhi 12 kredit. Jadi kurang lebih 4 mata kuliah. Dan bisa juga dikombinasikan dengan riset. Jadi risetnya juga sama, satu kredit research itu hitungannya adalah 3 kredit. Jadi kalau sekarang saya posisinya mengambil 2 riset dan 2 mata kuliah. Jadi total tetap 12 gitu ya. 6 kredit untuk riset, 6 kredit untuk kuliah. Seperti itu. Terus untuk pertanyaan yang kedua, profesornya alhamdulillah sekali baik, sangat baik, sangat membantu dan sangat dalam memberikan saran gitu ya, sangat konstruktif gitu ya. Dan saya sangat senang alhamdulillah ya bisa bergabung di grup ini gitu sampai sekarang. Kalau Hashim bilang sih dulu kan si Hashim kan saya dan Hashim tuh dalam satu profesor yang sama gitu ya. Dulu Hashim bilang dulu Hashim itu dia ada di bawah Pak Sony, bimbingan Pak Sony, dan Hashim bilang katanya karakternya sama. Jadi kalau kenal Pak Sony mungkin kurang lebih sama dengan Pak Sony. Seperti itu. Oke, baik. Untuk Kang sendiri sudah terjawab dan makasih untuk Bang Randy dan Pak Jul atas kesempatannya. Oke, baik. Terima kasih Anggi. Oke, saya pikir sudah 1,5 jam nih. Tak terasa kita bicara, ngobrol santai. Seru soalnya, Pak. Seru ya. Iya. Mungkin kita perlu buat jilid kedua ya. Jilid 2 boleh, Pak. Berjilid-jilid. Jilid kedua. Saya terpikir tadi nanti saya ingin mengundang Rama juga gitu ya. Kemudian bagus ini ya Pak Zul bikin semacam series ya. Jadi ada kita ngobrol-ngobrol. Ini baru pertama Pak seperti ini yang sebelumnya dengan Hasbi, tetapi Hasbi itu lebih teknis ya. Jadi Hasbi itu waktu itu ada gempa di Nias, kita ngobrol tapi sebelumnya tentang gempa. Kemudian saya berpikir kayak saya ingin coba mendokumentasikan cerita-cerita santai dengan yang dulu pernah sama-sama kita mengerjakan riset tesis gitu atau tugas akhir yang harapannya itu bisa menjadi pembelajaran juga bagi saya sendiri gitu ya, dan juga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman mahasiswa. Ini lagi in juga konsep seperti ini Pak, podcast gitu ya. Bagus ini Pak, nanti konten. Jadi teman-teman yang belum tahu mungkin Pak Zul ini ada channel ya, Says Not namanya. Ini teman-teman bisa subscribe di YouTube. Wah, dipromosikan ini. Menarik loh konten-kontennya tentang gempa, sangat update sekali nih. Saya lihat di Instagram sering update juga nih, Says Not. Iya, tapi di follow tergantung ada waktu atau tidak. Bagus tapi ini Pak, saya mencoba pengen kayak gitu, cuman agak sulit kayaknya untuk bisa rajin menulis. Bagus. Ya, pelan-pelan lah. Ini Leonardo mau bertanya. Boleh Leonardo, terakhir ya. Kalau tanya terus nanti sampai jam 12 nanti. Kalau karena ini nggak apa-apa, di sana masih sore gitu ya. 5 ya. Saya kira berarti sekarang pukul 5 ya? Iya, betul, jam 5 Pak. 5 sore ya. Oke, silakan Leonardo. Saya izin bertanya lagi nih, Bang. Untuk menjadi seorang researcher di sana tuh ada yang digaji nggak gitu, Bang? Terus kedua, terkait ini sih kalau untuk misalnya kan saya juga lagi ngambil matkul ini ya, MBKM, The Technopreneur Geoscience. Katanya itu juga project akhirnya nanti bakal dibantu juga sama pihak ITB buat dipatenkan gitu. Kebetulan idenya itu yang tadi saya bilang gitu. Nah, kira-kira itu bisa jadi promotal di CV saya juga nggak? Kalau misalnya saya dapat paten dan berhasil kayak membangun bisnis saya gitu. Khususnya kan dalam bidang geoscience gitu. Itu sih Bang. Oke, terima kasih pertanyaannya. Untuk yang pertama, pastinya di sini digaji, insya Allah. Saya sendiri pun alhamdulillah dapat uang saku gitu ya. Jadi dari mulai student, baik master, PhD itu akan dapat uang saku. Kemudian researcher di sini juga tentunya akan digaji juga gitu ya. Kalau mau lihat gajinya silakan kunjungi website KAUS gitu ya. Di situ ada tentang beasiswa KAUS seperti apa.
Tapi di situ nggak ada gaji untuk researcher, tapi dia diestimasi aja lah kira-kira pastinya lebih dari student di kaus gitu ya pastinya. Dan untuk pertanyaan yang kedua gitu ya pastinya itu bisa jadi juga salah satu poin plus atau suatu kebanggaan buat Leonardo sendiri, dan juga bisa dimasukkan ke CV juga tentunya pastinya. Jadi bisa dimasukkan ke bagian project gitu ya, atau kalau misalnya Leonardo bisa mempublish sebagai paper gitu ya, itu bisa juga tentunya dimasukkan gitu. Jadi nggak mesti paper gitu, bisa juga paten juga bisa dimasukkan tentunya. Itu salah satu profil untuk dimasukkan ke dalam profil Leonardo gitu sih. Oke, Leonardo terjawab? Sudah terjawab sih, Pak. Oke, baik. Terima kasih buat semuanya. Ini saya ingin mendengar penutup nih dari Kak Randy nih. Ini buat adik-adik teranya. Bagaimana nih, apa yang harus mereka persiapkan nih? Jangan ya, Pak. Jangan. Karena ini nanti akan diposting di YouTube nih, nanti akan menjadi satu inspirasi lah buat adik-adik di Amin, insyaallah. Di TG saat ini yang sedang kuliah. Mungkin ya dari saya sih, yang penting seperti pembicaraan kita tadi ya, melakukan tugas-tugas gitu, melakukan skripsi gitu, yang sekarang mau skripsi, itu semuanya harus totalitas gitu ya, jangan setengah-setengah, karena itu bisa jadi menjadi suatu poin tambah untuk di CV kita nantinya gitu ya, untuk pengalaman kita juga tentunya. Dan juga jangan lupa banyak membaca, itu sih, banyak membaca, karena dari baca itu kita dapat banyak inspirasi, kita tahu juga yang terupdate itu apa gitu ya, terutama untuk kita geofisicist gitu ya, karena dengan adanya machine learning ini juga saya lihat semakin cepat untuk berkembang gitu ya. Bahkan kalau teman-teman tahu, sekarang ada sistem jurnal yang tanpa peer review gitu, namanya archive ya mungkin. Ya, archive. Jadi tulisannya ARXIV. Itu jurnal-jurnal paper-paper yang tentang machine learning biasanya dipublish di sana, karena itu tanpa proses peer review, jadi reviewnya itu oleh nanti dilihat langsung oleh komunitas gitu ya. Kalau misalnya memang valid dan bagus, itu akan langsung dipakai. Itu salah satu, menurut saya salah satu terobosan yang memang mendukung pertumbuhan dari machine learning sendiri gitu. Nah, ini teman-teman juga makanya harus sering banyak baca, dan biar lebih memperkaya inspirasi buat teman-teman juga gitu. Itu aja sih mungkin dari saya, Pak Azul. Oke, baik, terima kasih. Tapi di belakang itu semua ada hal yang harus diperhatikan oleh kita semua ya, bukan hanya masyarakat, tapi juga untuk saya pribadi, yaitu tentang nilai-nilai penting ya, seperti integritas, etika, kejujuran, saling menghormati, itu bagian yang harus kita pegang teguh ya. Betul. Kita ingin melangkah ke depan dengan baik tentunya. Jadi nilai-nilai ini yang menjadi poin penting dalam kita menjalani hidup ini. Bukan hanya buat Anda, tapi juga buat saya pribadi. Tapi bukan berarti saya sudah sangat punya integritas tinggi, tidak. Tapi saya sedang berusaha untuk memegang itu semua, dan saya akan berusaha untuk sama-sama ya, mensupport kita semua untuk bisa tetap teguh dengan poin-poin yang tadi itu. Selain beberapa yang tadi kita diskusikan sebelumnya tentang masalah kemampuan melihat peluang, kemampuan membaca, dan segala macamnya, itu menjadi salah satu poin lain yang juga penting. Oke, terima kasih banyak Randy, terima kasih banyak buat semuanya. Kita ngobrol-ngobrol malam ini tentang topik kita dan geofisika. Dan mudah-mudahan kita bisa lanjut ke topik-topik berikutnya dengan mungkin obrolan-obrolan santai dengan orang-orang yang juga bisa memberikan inspirasi kepada kita ya,
dengan topik-topik yang menarik. Terima kasih buat semuanya. Saya tutup dan mohon maaf apabila ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.